Din Esos SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Atau Bapak Zainuddin karena ada udzur, maka kepada yang mewakili baik, kurang sesuai dengan apa yang beliau harapkan, kami selaku panitia mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dimohon nanti untuk jamaah bisa mengikuti sampai akhir kegiatan kajian malam sore sampai malam hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Haji Sukirno yang sudah mewakili dari Takmir Masjid Mujahidin memberikan sambutan kepada kita semuanya, dan selanjutnya ikhwafillah semua kita akan mulai kajian. Silahkan untuk yang baru datang langsung masuk ke masjid, dan mohon untuk barisan yang depan dipenuhi dulu. Jadi biar nanti kalau masih ada yang datang di belakang. Sekali lagi yang masih ada di luar silahkan masuk. Dan sebelum kajian kita mulai, tolong untuk semuanya dijaga ketenangannya, dan ibu-ibu yang membawa anak untuk bisa dikondisikan agar kegiatan kajian bisa berjalan dengan lancar. Kepada Ustadz Zainal Abidin, kami persilahkan nanti sampai jam 5:15. Ngaten Ustadz. Atau lebih sedikit mboten napa-napa. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, para tokoh agama dan masyarakat, santriwan, santriwati, jamaah masjid, apa ini namanya? Masjid Mujahidin ya? Ya. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, karunia, dan juga inayah. Ya, saya makin sore, jadi makin enggak semangat ceramah, karena angin yang bikin tidur. Ya, Masya Allah, satu-satunya seumur-umur hidup ada tablek di pinggir sawah. Itu ya, Masya Allah. Ini angin lepas ini Pak. Alhamdulillah. Dan ini adalah suasana yang istimewa. Karena hari-harinya kajian selalu naik gedung bertingkat. Pindah dari satu masjid ke masjid kota, maka kali ini Masya Allah istimewa sekali. Nah, judulnya sebetulnya nggak cocok, yaitu judul apa? Ya, antum nggak diajari qanaah, udah kepaksa qanaah. Ya. Mau nggak mau harus qanaah. Qanaah itu kesan di mana kita itu harus pasrah, itu tidak. Qanaah itu kesan menerima nasib tanpa daya upaya juga salah. Qanaah yang benar itu terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 100 miliar. Benar nggak tuh? Daripada 100 juta haram. Ayo, mana yang bagus? 100 miliar halal. Itu waras. Sehat walafiat. Oke. Tapi begini Pak, Allah tidak mematok kita untuk menjadi orang miskin juga kaya raya. Makanya miskin dan kaya itu bukan pilihan. Miskin dan kaya itu adalah cara Allah menentukan nasib manusia untuk berkiprah sampai sukses enggak di akhirat. Makanya ada orang yang dikayakan Allah, kalau dimiskinkan rusak imannya.
Kalau orang begini mending kok nggak jawab nih? Mending kaya. Ada orang yang imannya tidak kuat kecuali dimiskinkan. Kalau dibikin kaya rusak. Berarti orang yang model seperti ini mending bulet dis. Mending kaya apa mending miskin? Miskin. Daripada kaya, istrinya ditinggal selingkuh. Daripada kaya, sholat malah lupa, ngaji lewat. Mending ibu-ibu nggak jawab nih. Gue belain. Ya, Bu, mending mana? Punya suami miskin tapi anteng rumah tangganya, lurus ibadahnya, dengan punya suami kaya tapi ditinggal selingkuh, dikhianati terus. Pilih yang mana? Bulet ya. Pilih kaya sing nurut itu sepengin kabeh ya. Oke. Allah menggariskan wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Itu yang inti. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Bagaimana? Mau miskin, mau kaya, semua jadi sarana kita untuk darul akhirah. Itu. Sahabat-sahabat yang sekarang tinggal di emperan masjid Rasulullah yang disebut dengan Ashabus Suffah, kemiskinannya tidak mengganggu dia untuk mendapatkan hidayah, menjadi orang hebat, menjadi orang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulnya, bahkan hebat di dalam keilmuan. Kenapa? Karena mereka sanggup menjadikan kemiskinan itu tangga untuk menuju akhirat. Itu. Masalahnya kita ini sering dipengaruhi sinetron, jadi nggak siap miskin, siapnya cuman itu. Sering dipengaruhi drama Korea, sering dipengaruhi drama Cina, itu kan, nggak pernah puas, itu berhentinya aja nggak pernah selesai itu drama drakor, kan gitu. Makanya yang menyelesaikan adalah wabtaghi fima ataka Allahu darul akhir. Bagaimana kaya miskin, dan itu relatif. Kita bisa jadikan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Masya Allah. Makanya Masya Allah Pak, bisa saja kemiskinan kita Allah jadikan sebagai sarana orang kaya masuk surga gara-gara kita. Dan bisa saja orang kanan kiri kita itu yang miskin menjadi sarana kita untuk infak sedekah, menyalurkan zakat, sedekah. Akhirnya dengan itu barokah harta kekayaan kita. Maka ada suatu athar, kalau kamu sekarang Allah kasih jalan untuk menjadi pintu rezekinya orang miskin, jangan antum hentikan. Karena mungkin dengan cara itu Allah memberikan barokah dan melimpahnya harta antum. Tapi pada ujungnya semua wala tansa nasibaka minad dunya. Semua pada ujungnya mendapatkan bagian ke dunia. Yang kaya makan, yang miskin juga apa? Makan kok. Yang kaya berpakaian, yang miskin juga berpakaian enggak? Berpakaian. Kaya miskin pun sekarang makannya juga enggak lebih. Antum sehari berapa? 4 kali. Oh itu Masya Allah murko itu. 3. Ini saya hari ini keterlaluan ini. Pagi-pagi setelah subuh diantar bubur. Habis itu diajak mampir ke soto. Udah 2 kali. Habis tablek makan lagi 3 kali. Kesini nyampe 4 kali. Awas ya nanti ngajak makan lagi ya. 5 kali itu Pak. Wes parah itu ya.
Ya, nanti awas panitia. Ngajak makan saya tak sembelih sampean ya. Itu nggak mendidik 5 kali. Itu merek apa makan sampai 5 kali itu? Ya, makanya ya nanti minum-minum boleh, ngopi boleh, makan antum ya kan gitu. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kaya miskin saya katakan relatif. Contoh, orang miskin di Jerman itu gajinya 1.800 euro. Itu kerja pertama, itu pekerja itu sapu tukang jalan. Kalau sudah lama 2.500 euro. Sekarang euro berapa? 25 ya. 22, 23. 23.000 rupiah kali 2.500 berapa? Bisa ngitung nggak sampean? Masya Allah itu. Lebih daripada 30 juta itu. Berapa Pak? Coba. Sampean megang HP, pakai kalkulator, pencet itu. Penting dapat nomornya, nggak dapat duitnya nomor. Itu ya. Berapa? 23 kali 2.500. 23.000. Nah, ini apa Cino ini sampai ini? Pokoknya sekitar itu. Mereka itu miskin, Pak. Itu. Coba sekarang pergi ke Ngawi. Wah, kawin telu iso kan gitu. Itu. Artinya hadirin sekalian relatif. Tapi bagaimana kondisi semua itu? Kita itu menjadikan Abdullah, hamba Allah. Dan pada akhirnya Masya Allah, yang kaya yang miskin, umurnya orang yang kaya di dunia nomor 1 juga rata-rata 60-70. Yang orang paling miskin di muka bumi ini pun bahkan mungkin umurnya lebih panjang daripada orang-orang terkaya nomor-nomor itu. Itu Masya Allah. Makanya Rasulullah memberikan garis, bukan kaya, bukan miskin, tapi qanaah. Caranya sikap qanaah itu menjadikan dunia sebagai sarana, akhirat tujuan, itu selesai. Bagaimana nanti kita di alam kubur mendapatkan nikmat bukan azab? Ketika dikumpulkan di mahsyar, kita mendapatkan pertolongan naungan dari Allah sampai akhirnya meniti sirat, kita dalam keadaan selamat akhirnya masuk surga. Itu. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti merantau. Pak, ada yang pernah merantau nggak? Coba angkat kaki. Ada? Gimana mental perantau ketika di Jakarta? Yang biarpun rumah reot di pinggir sungai, tapi yang paling penting pulang kampung itu rumahnya megah gedong, duitnya melimpah itu. Dan perantau itu biasanya semangat di dalam mengejar cita-cita. Semangat di dalam mewujudkan harapan. Beda dengan orang asli. Ya. Makanya betul kata Rasulullah, kalau dunia ini kita jadikan perantauan dan tujuan kampung kita adalah akhirat, man khafa adlaj, siapa yang takut ketinggalan perjalanan, siapa yang takut tidak sampai pada tujuan, maka dia dibela-belain pergi malam-malam. Lalu bukan hanya pagi utuk-utuk, bukan. Malam sudah mulai dia berangkat, khawatir ketinggalan kereta, khawatir ketinggalan bus, khawatir tidak nyampe. Begitu juga orang yang ingin sukses menuju akhirat. Adlaj,
Pergi malam, artinya malam-malam dibelai begadang, nggak tidur untuk baca Al-Quran, nggak tidur untuk qiyamul lail. Itu konsekuensi. Lah sekarang katanya takut akhirat, ya katanya sekarang ini ingin sukses tujuan di kampung halaman, nyantai. Malam nggak pernah bangun. Bangun-bangun apa? Pipis tok. Padahal subhanallah, air bedanya pipis sama wudhu apa Pak? Tinggal diangkat, nggak ada tuh 1 meter ke atas. Tuh. Bangun. Minimal 1 kali tahajud mendapatkan 1 juz. Gampang caranya. 1 rakaat 1 lembar. 1 juz berapa? 10 lembar. 10 rakaat hatam. Kalau 2 juz. Itu. Bangun jam 3. Kalau antum itu khauf adraj. Waman adraj balagal manzila. Sampai. Jangan sampai seperti orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'dharin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, tukang teriak-teriak di pasar. Jadi suaranya yang kenceng itu cuma di pasar. Ya, sakhabin bil aswaq, jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari, wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Bangkai malam. Tuh. Nek jare wong Ngawi, kerjaan tiap hari cuma apa? Mate, melek, nelek, nyekek, ngolek. Aduh, wedhus. Wedhus iku. Kerjanya apa? Mate, turu, melek, bangun, nyekek, makan, nelek. Habis itu ngolek. Ya Allah, apa bedane kebo karo sampean iku? Nah, hayu kita. Makanya Rasulullah katakan, yubghidu ja'dharyin jawad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil lail, wahimarin bin nahar. Keledai di siang hari. Sampean tahu keledai kerjanya cuman ya pagi ngosong kurma, siang ngosong beras, sore ngosong gandum, habis nyampe kandang turu. Wes itu kerjanya cuman itu tuh. Apa kalau memang begitu kehormatan yang Allah hormati manusia dengan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita itu beda dengan kebu, kita beda dengan sapi, kita beda dengan keledai. Kita diciptakan oleh Allah manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sayangnya mereka lebih banyak. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati Abdullah ibnu Mas'ud, ya, di lambungnya kena bekas tikar. Tidur, Rasulullah tidurnya di tikar-tikar yang kalau antum ada kesempatan umroh, antum masuk ke museum Khairul Khalqi, ya, itu yaitu museum Khairul Khalqi, sebaik-baik makhluk siapa? Rasulullah. Di situ bagaimana divisualkan rumahnya Rasulullah SAW, sangat sederhana. Ada satu divan yang untuk tidur, yang itu tikar-tikarnya pun tikar-tikar kasar. Kemudian bantal pun pelepah kurma diempukkan, kemudian dipakai untuk alas. Rumahnya pun Masya Allah tidak terlalu mewah, apalagi tinggi. Bahkan Al-Hasanul Basri pernah mengatakan, aku pernah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Saya ayunkan tangan saya hampir nyampe pada atapnya.
atap. Masya Allah. Kan mending kita sekarang coba rumah kita rata-rata jati, apalagi Jatinegara itu semua. Negara dewe maksudnya. itu Jatinegara kabeh, negara dewe kan gitu. Alhamdulillah Pak. Antum kalau kasih kesempatan umroh nanti tengok. Makanya Rasulullah itu pun masih bisa mengatakan mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia wahai Abdullah bin Mas'ud? Ma ana fid dunya illa karakib. Perumpamaan saya dengan dunia ini seperti orang yang sedang berkelana. Orang yang sedang berkendara. Kemudian sesaat berteduh, istadalla tahta syajaratin, untuk ngadem sesaat. Summa raha wa tarakaha, rindangnya dunia, rindangnya pohon yang kita gunakan, ademnya pohon yang kita gunakan untuk berteduh, semua ini kita tinggalkan. Mobil Mercy ditinggalkan, Alphard ditinggalkan, termasuk juga Alphard yang gagal naturalisasi ditinggalkan, Luxio maksudnya. Itu kan Alphard yang gagal naturalisasi itu ya. Ditinggal semua. Masya Allah Pak, ada orang yang kaya raya ujung-ujungnya dihantarkan pakai apa? Pakai ambulan, nggak mungkin mobil mewah. Jaguar apalagi, Ferrari nggak pernah ada yang jadi ambulan. Semua akan memakai kain 2 lembar, 3 lembar. Sampai paling tinggi pun 5 lembar kain kafan kita. Makanya Abdullah ibn Abi Aizar mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian punya 2 hunian. Hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Oh ya, Masya Allah. Ya, kita semua nanti akan tinggal yang di bawah bumi. Lalu ada orang yang datang menanyakan, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Seandainya di antara kita umurnya sekarang sudah 50, dikasih oleh Allah takdir umur 62, tinggal 12 tahun tuh di Ngawi. Apalagi sekarang sudah umurnya 70, dikasih oleh Allah 72, tinggal 2 tahun. Kita perbaiki jendelanya, kita ganti pintu-pintunya, kita isi perabot rumah tangganya dengan mewahnya, sementara kita hancurkan rumah hunian di bawah bumi. Kalau ditanya berapa lama kamu tinggal yang di bawah bumi, sampai kiamat. Pak, seandainya di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun, kuburan tok itu Pak, 1 juta loh Pak. Mikir nggak sampai? 1 juta. Loh, Nabi Adam itu berapa lama di kuburan Pak? Nah, nyantai sampai. Masya Allah. Sementara kematian itu nggak tahu. Bisa saja Bapak, Ibu lebih dulu daripada saya. Ya kan? Atau bisa saja anak lebih akhir daripada Bapak Ibu. Benar nggak? Nah, benar. Nah, benar. Nomiknya di tangan gue. Masya Allah. Itu fakta Pak. Antum melihat kanan kiri kita. Si mbah-mbah yang nyapa, pergi ke pasar, sudah nggak tegur sapa lagi. Sudah pindah ke hunian di bawah bumi. Si fulan-fulan yang dulu kenalan saya, teman saya, kantor, teman, sudah diambil oleh Allah. Dan fakta Masya Allah, tua muda bagaimana manusia bertumbangan ketika zaman Covid dulu. Itu hidup. Makanya bagi kita, dunia ini hanya tempat persinggahan sesaat. Makanya para ulama menegaskan, aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Aku tenang, ngapain? Saya stres. Loh Pak, kalau bukan jatah kita Pak, ada aja untuk lepas. Wallahi.
Dan kalau itu memang rezeki kita, ada aja caranya Allah menghantarkan kita. Makanya antum tanyain sama orang yang kaya raya. Yang dipikirin sejak dia awal merintis, itu rata-rata meleset, yang menyebabkan dia sekarang kaya raya, berkecubung, hartanya melimpah. Itu di luar sementara pikiran. Iya. Dan awalnya cuma coba-coba. Makanya supaya apa? Supaya dibikin oleh Allah semuanya. Ketika kaya raya nggak sombong. Ternyata ini semua bukan karena pikiran saya, lulusan saya, kampus saya, kehebatan saya. Murni karunia Allah. Tapi dunia itu intinya kata Rasulullah, innallaha a'tad dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia kepada yang dia cintai dan yang tidak dicintai. Wa innallaha yu'til iman liman yuhib. Allah memberikan iman kepada yang dicintainya. Itu. Kejar iman, kejar takwa. Nomor 2, aku tahu bahwa amalku tidak akan dikerjakan orang lain, maka akhirnya aku sibukkan dengan beramal. Pak, sholat asar kita tadi nggak mungkin disolatkan orang lain, termasuk nanti maghrib. Makanya aku serius untuk sholat. Begitu juga amal-amal yang lainnya. Ya, nggak bisa sekarang diwakilkan. Dan itu yang menjadi bekal nanti. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, mengomentari orang mati, fa innal mayyit, sesungguhnya sang mayit ketika diantarkan ke kuburan, adba'ahu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikutkan oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Wa yarji amaluhu ahluhu wa maluhu, kembali keluarga dan hartanya. Wa adba'ahu amaluhu, mengikuti amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Makanya dari sini kadang-kadang ya Allah, ini orang sudah umur kadang sudah 60 masih juga belum tobat. Umur sudah tua masih juga senang maksiat. Padahal umur tinggal selangkah menuju gerbang kuburan. Makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang umurnya 40, kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, maka hendaknya dia menempatkan tempat tinggalnya di neraka. Betul. Kenapa Pak? Andaikan kita ditakdirkan Allah umur 80, 40 yang serba gagah, kuat, dan serba ringas, nggak bisa memasukkan kita ke surga, tidak bisa mengumpulkan kebaikan, apalagi 40 yang kedua, serba remek, serba lemes, serba lembek, yang dikatakan oleh para ulama, kalau sudah umur 60, 70, 40 yang kedua nih Pak, yang pengennya putih malah hitam mangka, contohnya gigi. Yang pengen hitam malah putih, contohnya rambut. Itu tuwek, elek bokek terus mate. Ndelek apa neh? Makanya bekal Pak. Sholat kita kalau memang tidak bisa diwakilkan ke orang lain, puasa kita tidak bisa diwakilkan ke orang lain, ayo semangat amal. Gitu. Jangan nunggu nanti entar. Pokoknya Pak, kalau sudah umur 40 yang kedua semuanya menurun, yang naik cuma 3, kolesterol, trigliserid, asam urat, itu yang naik. Itu yang naik turun. Pandangan sudah mulai turun. Ya. Lihat angka sudah mulai double-double, yang disalahin HP-nya. Mencet R kilo L, dan gitu. Itu bukan salah HP-nya. Buktinya di anak-anak muda itu lancar kok. Itu. Apalagi udah tua disuruh ngelihat ru'yah hilal. Hilalnya itu tumpuk. Itu. Apalagi ngelihat hilalnya sambil ngerokok, ketutup asap. Ditanya, gimana Pak Yai? Hormat, siap. Udah dilihat?
Bulannya, wah belum, ketutup asap. Asap apa? Asap rokok. Aduh, parah. Astagfirullahaladzim. Itu kenyataan, Pak. Ya Allah. Makanya ayo beramal. Ini masjid, Pak. Mau nunggu siapa yang makmurkan? Hindu Buddha? Enggak. Antum. Ya Allah, anak tadi malam ngenes. Itu sholat di subuh di samping hotel itu. Jamaahnya cuma 4. Semua pendatang itu. Itu orang jualan semua. Ini penduduk aslinya mana? Si Cito. Coba. Udah gitu nggak ada imamnya lagi coba. Akhirnya ada disuruh maju. Waduh, ini masjid punut enggak kan gitu. Masya Allah. Padahal masjid penduduk, Pak. Jamaah subuhnya cuma 4. Ajib gak itu? Ajib. Siapa lagi yang mau? Bahkan banyak pertanyaan kalau kadang-kadang saya lagi nyampaikan ceramah di TV itu. Pertanyaan selalu muncul dari orang-orang kampung tuh. Pak, saya sudah nunggu sholat duhur tapi nggak ada teman. Banyak. Gimana hukumnya sholat jamaah saya? Sanggak sholat sendirian. Oh sendirian kok jamaah? Piye? Ya caranya apa kalau supaya jamaah? Ya udah giliran waladolin mundur, amin, ente yang amin. Itu maju lagi. Berarti mending kan gitu. Wairil maghdubi alaihim waladolin, mundur dia. Amin, maju lagi. Lucu jadinya, batal sholat antum. Enggak dapat jamaah. Ya, padahal padat. Kenapa? Pemahaman udah salah, ditambah males. Pemahaman salah apa? Fardu kifayah itu disalahpahami, yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi yang gugur siapa? Sekampung. Gugur kabeh. Bahkan termasuk yang menyampaikan hukum fardu kifayah. Ditanya, Pak, kenapa enggak ke masjid? Kan sholat jamaah itu fardu kifayah, Mas. Lah, maksudnya Bapak, ya yang penting ada sekelompok orang, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur? Itu kan. Enggak ke masjid, ya Allah. Boleh sawah harus dirawat, tapi kuburan dan bekalnya harus kita rawat. Boleh dagangan dirawat, tapi memakmurkan kuburan supaya kita tidak kena adab. Itu lebih penting. Karena tadi perbandingannya, antum hidup di atas bumi berapa lama sih? Ya, ada yang tinggal 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun lagi seperti saya ini. Ya kan, kalau enggak siapa lagi yang ngomong kan gitu. Tapi intinya ini Masya Allah Pak, yang di bawah bumi Pak. Coba seandainya kiamat kurang 1 juta tahun, di alam kubur roh itu sampai 1 juta Pak. Terus sampai digebukin terus orang malaikat itu. Seneng. Ya Allah. Sementara di sana tidak ada kecuali amal. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang keempat, yang ketiga ya, aku tahu bahwa kematian itu datang tiba-tiba, maka aku persiapkan. Lo mati itu gak kenal siang malam, pagi sore, gak kenal tua muda. Udah yang muda aja bisa mati, apalagi yang tua. Oh, gak ada yang lanjutin. Makanya tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan kalau sudah masuk malam. Jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan enggak mati-mati. Doake. Wa kam min fata yumsi wa yusbih, berapa banyak pemuda yang pagi sore merasa aman, gagah, perkasa. Wa qad nusijat akfan wa wala yadri, ternyata kain kafannya udah digunting-gunting dia tidak tahu. Masya Allah, itu Pak. Dan yang keempat, Allah, aku tahu Allah selalu memantau saya. Ya Allah, muraqabah.
Antum nggak sholat dilihat Allah meskipun yang lainnya nggak ngelihat. Antum ghibain orang nggak dilihat orang, tapi Allah melihat antum. Apa yang nggak dilihat? Makanya terutama ibu-ibu jangan sempat sekali-kali bilang, Mbak, tolong dong ceritain yang kemarin. Apa tuh Mbak? Yang tentang itu loh, yang tetangga kemarin, mumpung nggak ada orang, ya berdua apa emang ketek? Berdua nggak ada orang lagi. Nah itu nggak ada orang, berdua apa? Bukan orang. Itu lupa diri kalau dia itu diawasin Allah. Makanya orang yang merasa muraqabah di rumah sebagai suami akan bersikap adil kepada istrinya, sayang kepada istrinya. Sebagai istri juga mentaati suaminya. Karena apa? Puncak kebahagiaan istri itu mentaati suami. Puncak kebahagiaan suami apa? Nggak ngerti sama ini. Wes duwe bojo ora sama ini. Puncak kebahagiaan suami apa? Loh kalau istrinya taat kurang ajar, muter, sing untung laki terus ini. Ya. Mas, saya tanya, tujuan utama menikah laki-laki apa? Mencari? Nggak jelas. Wis duwe anak nemu nggak ngerti tujuannya. Tujuan laki-laki menikah untuk mencari ketenangan, tujuan perempuan menikah untuk mencari perlindungan, bahkan perlindungannya sampai ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Dan semua ini akan tercipta kalau kita itu merasa diawasi Allah, sehingga suami bersikap adil, sayang sama istrinya. Istri bersikap adil, sayang sama suaminya dan gak zalim. Makanya Masya Allah Al-Hasanul Basri mengatakan, ketika ditanya seseorang, wahai imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata beliau, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai akan bersikap adil, kalau dia membenci tidak zalim. Itu penting. Ya, Masya Allah, muraqabah. Sehingga dari sekalian, kalau sudah seperti itu, maka orang akan mendapatkan puncak kebahagiaan. Yaitu apa? Keimanan kita masuk. Dan berbagai macam kekuatan-kekuatan dalam kita itu merasuk ke dalam hati kita. Makanya kata Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala an-nurul qalban fasahawan syarah." Kalau sekarang cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan tenang, jiwa akan lapang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, nih Pak, kalau antum sudah memiliki tanda ini, bersikap berbahagialah. Iman sudah bertengger di hati antum, dan insya Allah antum akan menjadi orang paling bahagia di akhirat. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Latihan pelan-pelan untuk menuju kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Jadi meskipun kita sedang bertani di sawah-sawah, meskipun kita sedang buka toko kita, meskipun kita sekarang ini sedang berniaga di pasar, perasaan kita, hati kita sudah berada di pelataran akhirat. Seandainya nanti aku diambil Allah tiba-tiba, meskipun di pasar, mikir, ingat sholat dulu. Subuh, ya kadang-kadang Pak maaf, jam 3 sudah sampai di pasar, sayur sudah diangkut, ternyata subuh belum nyangkut. Lewat. Padahal Masya Allah, jangankan sholat subuhnya, sunnahnya kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Coba kalah sama sayur 1 becak, sayur 1 gerobak, rugi enggak sampai? Rugi. Sholat dulu, syukur-syukur tahajud. Alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah rizkinya harus melek begadang jam 2. Oh, itu top. Mau enggak mau.
Saya harus melek jam 2 buat untuk menengadahkan tangan ke langit untuk tahajud, untuk mengabulkan perintah Allah yang menantang kepada kita sampai turun ke dunia sambil mengatakan man yud'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang minta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Itu ketika sedang berada di kantor kelurahan, kantor kecamatan, jujur karena dia akan kembali ke pelataran. Jadi ketika dia masuk ke kantor kelurahan, kecamatan, mungkin Pemda bekerja sebagai ASN, hatinya merasa, ya Allah, kalau nanti habis pulang ini saya engkau matikan, bekal apa yang aku akan dapat? Itu. Gak mungkin dia itu korupsi. Gak mungkin dia itu menyimpang. Kenapa? Karena kakinya ini sudah perasaannya menginjak pelataran surga. Lanjut, wattajafi an daril ghurur, pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Itu. Dan ini fakta. Lihat bagaimana kita, Masya Allah, kadang-kadang ya dulu ya teman-teman ketika masa muda ya sekitar umur 33 tahun saya dulu. Kajian di Cikarang, Cibitung. Itu. Kemarin saya diundang lagi untuk Ramadan. Ya. Itu Masya Allah. Ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah ubanan putih, ada yang mau pensiun. Ya rata-rata tadi itu wis tua elek bokek, yang gandeng cuman saya. Saya mucinnya sapa kalau enggak aku dewe. Kan itu. Ya seperti itu fakta ya Allah, kadang-kadang kita lihat udah mulai pensiun, udah mulai bercucu, cucunya juga sudah mau gede. Itu fakta. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, siap mati sebelum datangnya. Itu tanda 3. Kalau antum sudah punya 3 indikator itu, insya Allah antum akan menjadi orang paling bahagia. Idza dakhala nurul qalban fashahawan syarah. Tapi kalau merasa umurnya masih 1000 tahun, merasa juga masih muda terus, gagah terus, merasa duitnya masih melimpah, bisa menjaga umurnya, kekayaan, kekuasaan bisa melanggengkan kegagahannya, nah itu repot itu, bahaya. Itu yang bikin silau raja-raja seperti Namrud, Fir'aun, sehingga dia tidak merasa dirinya akan dipanggil Allah, dimatikan oleh Allah, merasa hebat dan kuat. Nas'alullah al-afiyah, akhirnya menjadi ahlun nar. Dengan demikian, tidak ada yang paling terpenting di dalam hidup ini kecuali bersikap qanaah. Nah ini, qanaah. Qanaah itu apa? Lawan daripada rakus. Ini rakus. Makanya rakus ini Pak paling bahaya. Rakus ini yang menghancurkan kehidupan, bahkan daratan, lautan gara-gara rakus. Bahkan bahayanya rakus itu lebih daripada pemanasan global. Coba, hutan rusak karena apa? Orang rakus. Ya. Alam hancur karena orang rakus. Makanya ada seorang ulama yang memvisualisasikan rakus. Andaikan rakus itu berupa manusia, Pak. Lalu kamu tanya, hei rakus, siapa orang tua kamu? Maka si rakus itu akan menjawab, tidak percaya kepada takdir. Nah itu, lihat aja rakus. Membawa orang untuk tidak percaya kepada takdir. Tidak puas dengan keadaan dan ketetapan Allah. Lalu kalau kamu tanya lagi, apa tujuan utamamu wahai rakus? Jawabannya,
mencari kehinaan. Terhina orang rakus itu. Dan apa akhirnya yang kamu dapat? Tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Bolong, kosong. Nah, kasih contoh. Ada orang yang ngaku miskin supaya mendapatkan BLT. BLT itu apa? Bantuan langsung tewas. Ya. Jadi supaya dapat BLT pura-pura miskin. Kan mengingkari takdir itu. Wong ditakdirkan Allah sekelas kampung, punya rumah, punya tanah 2 hektar, cukup udah. Pura-pura miskin. Akhirnya ketahuan pegawai kelurahan. Oh, apaan Pak, dimiskin? Enggak Pak. Motornya 2, rumahnya juga bagus. Tanahnya 2 hektar. Akhirnya Pak, tidak mendapatkan yang diinginkan. Batal, udah mengaku miskin, terhina, ngingkari takdir. Akhirnya enggak dapat tujuan. Akhirnya apa? Terkehinaan dan tidak mendapatkan yang dia harapkan. Udah, qanaah. Antum anggap orang yang paling kaya diri antum, paling cukup diri antum, tidak butuh kecuali Allah. Makanya Rasulullah ini ada suatu asar, syaraful mal'i qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang itu adanya di qiyamul lail, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan izzahnya itu ketika dia itu merasa enggak butuh sama manusia. Udah cukup sama Allah, miskin di hadapan Allah, tidak butuh kepada manusia. Makanya ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia sesungguhnya kamu itu fakir kepada Allah. Makanya ya Allah jadikanlah aku tidak butuh kecuali kepada Engkau, tidak fakir kecuali kepada Engkau, tidak miskin kecuali kepada. Jadi kita itu fakir miskin hanya di hadapan Allah. Di hadapan manusia, ghaniyun, kaya raya. Itu mulia antum. Daripada antum dibalik oleh Allah yang sebetulnya berkecukupan tapi hatinya merasa miskin, pikirannya merasa miskin, terus berkurang. Akhirnya antum diazab oleh Allah dengan sikap antum sendiri. Tapi kalau antum tulus, bersyukur, menerima kenyataan, sambil terus berikhtiar, insya Allah. Gitu. Nah, sebelum saya menyampaikan qanaah secara rinci, kita akan sampaikan fitnah dunia. Secara umum, Rasulullah mengomentari tentang dunia, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Apa itu maksudnya? Aturan, berbagai macam hukum-hukum, ikatan agama, penjara. Dan wajannatul kafir, surga, karena dia tidak terikat, bebas. Makanya kita puasa Ramadan harus puasa. Kita sekarang zakat, punya duit harus zakat, ada aturan. Bukan bebas. Walaupun begitu, secara nasib dunia bisa aja kebalik. Makanya pernah ada seorang Yahudi yang berjualan minyak sambil dipanggul ke papasan Abdul ini Ibnu Hajar. Dia pergi ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Syariah, qadhi, dengan pakaian yang kebesarannya seorang hakim agung. Akhirnya orang tersebut menyapa, wahai Tuan, bagaimana kamu kok bisa sekarang ini perlinte mewah, sementara kata Rasulullah dunia itu penjara orang mukmin, surga buat orang kafir. Sementara saya letak kumel, padahal surga. Ini mana yang benar? Kenyataan apa hadis Rasulullah? Dijawab oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Saya yang seperti ini, mewah dan juga kecukupan, itu masih penjara dibanding surga saya nanti.
Ente ini sudah surga meskipun letek begini. Dibanding nanti di akhirat, neraka. Udah. Terus gimana? Ente silakan mikir. Akhirnya masuk Islam. Begitu Pak. Makanya kita ujungnya adalah di akhirat. Kita intinya adalah di akhirat. Tapi untuk dunia, untuk mendengarkan hadis Rasulullah. Yahram ibnu Adam wa tashibbu min husnatan. Ada dua perkara yang bikin anak Adam cepat tua dan cepat ubanan. Intinya, orang tidak pernah mengenal puas. Gak pernah berhenti. Apa? Al-hirsu 'alal mal, rakus harta, wal hirsu 'alal umur, rakus umur. Pengen harta melimpah terus, pengen umur tambah terus. Pengen dua-duanya. Tambah harta, tambah umur. Siapa yang gak mau? Gak ada. Siapapun orangnya yang ditawari, pengen tambah duit, iya. Pengen tambah umur, iya. Tapi apapun kenyataannya, semua ila ajalin musamma, harta ada batasnya. Begitu juga umur ada batasnya. Sehingga disinilah yang menghentikan kita perenungan akhirat. Alhaakumut takasur. Kalau kita tidak hentikan, namanya manusia punya satu lembah emas, pengen dua lagi. Punya dua, pengen yang ketiga. Ya contoh aja, manusia itu selalu tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Dulu katanya masih kuliah, ya Allah kalau udah lulus kayaknya tenang, anteng, ibadah lempeng, ngaji juga lancar. Setelah lulus, ibadah juga enggak lempeng, ngaji juga masih malas karena masih, ya Allah, kalau seandainya udah dapat kerjaan, kayaknya udah mapan, enak, anteng. Sudah dapat kerjaan pun ternyata masih belum. Ngaji lempeng, ibadah kenceng. Kenapa? Ya Allah, seandainya kalau udah nikah lah, ya, Masya Allah, agama sudah kebayar separuh, kayaknya apa? Ngaji enak, ibadah anteng, beribadah amal soleh kenceng. Sudah kawin pun ternyata masih, ya Allah ya Rabbi. Nunda lagi, ya Allah anak masih kecil-kecil. Coba nanti kalau udah gede-gede ya Allah, udah kayaknya enak. Udah gede pun mikir lagi sampai kuliah. Ya Allah kalau anak-anak udah pada lulus semuanya, kayaknya ibadah itu anteng, juga ngaji juga kenceng. Sudah lulus pun masih mikir lagi, ya Allah anak kalau sudah pada kawin semua kan enak ya. Terus pensiun, tinggal nengok kebun sama sawah. Giliran pensiun, nggak nengok kebun, nggak nengok sawah, yang ditengok kuburan. Kalau enggak setruk, doh. Oh, posing digeleki, Mas. Itu faedah apa? Kita mencoba untuk menghentikan tulul amal wa taswib, panjang angan-angan, suka menunda-nunda. Entar besok, repot tentu. Ditawari sholat, entar Mas, masih ngurusi dagangan. Nanti kalau dagangan tokonya agak sedikit stabil kayaknya sampai 15 tahun nggak stabil malah bangkrut. Itu juga pertanian, ya Mas ini baru juga nyewa sawah, baru juga ini nata-nata nanti kalau sudah enak dilihat-lihat, tinggal ditengok-tengok, enggak juga. Apa yang menghentikan? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Itu jadi sampai mulut masuk tanah kuburan, sampai kita diambil Allah baru. Nah dalam kondisi seperti itu baru ya laitani sudah nggak ada manfaatnya. Makanya Pak, inti saya tutup sebelum maghrib.
Sebetulnya kekayaan yang sejati, kata ini, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Sesungguhnya harta milik kamu yang sejati itu cuma 3. Yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek dan rusak, yang kamu sedekahkan jadi simpenan. Itu aja. Antum bangga punya tanah 20 hektar. Cuman kertas sertifikat kok. Emang antum kelilingi tiap hari? Capek antum keliling 20 hektar biar menikmati tanah gitu. Antum gunakan kuburan semua juga. Rugi. Ngapain? Yang benar-benar milik antum itu yang antum makan. Pakai, antum pakaian juga nggak lebih dari 3 helai. Makanya udahlah, selesaikan dengan sedekah yang itu antum simpan. Makanya Pak, kumpulkan dunia, jangan ujung-ujungnya cuma masuk toilet, tapi kumpulkan dunia, ujung-ujungnya masuk surga. Mana yang lebih mulia? Masuk toilet sama masuk surga? Lu ngumpulin duit kok cuma masuk toilet, itu rugi banget sampean. Masuk surga, jangan cuma masuk toilet. Nah itu pikir sendiri ya, nggak usah diuraikan. Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah maghrib sampai isya dan sholat berjamaah di sini insya Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Zainal yang sudah menyampaikan kajian bersama kita di sesi yang pertama ini. Dan selanjutnya maghrib nanti kurang lebih jam 5 lebih 29 menit. Jadi ini masih ada waktu sekitar 7 menit. Silahkan untuk ikhwan dan juga ummahat yang belum berwudu atau yang menghendaki untuk ke kamar kecil bisa menuju tempat yang tadi sudah disampaikan untuk bapak-bapak dan juga ikhwan di tempat wudu masjid atau juga ada di tempat wudu yang ada di MI Birrul Walidain. Di sana juga ada toiletnya. Adapun untuk ibu-ibu dan juga para akhwat nanti bisa diarahkan oleh panitia ke tempat yang sudah disediakan. Terima kasih.